SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam majlis yang mulia, yaitu majlis al-ilm, dan kita saat ini akan membahas atau membaca bab yang ketujuh dari kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu azza wa jalla. Babu ma jaa fir ruqa wat tamaim. Bab apa yang datang dalam hal atau berkaitan dengan ar-ruqa, yaitu ruqyah, wat tamaim, dan jimat-jimat. Pada bab yang sebelumnya, Al-Imam memberi judul Babun minasyirki lubsul halaqati wal khayt. Bab termasuk kesyirikan memakai halaqah, gelang, ataupun al-khayt, yaitu sesuatu yang berjahit, ya, satu yang dipakai dari benang. Yaitu pada bab sebelumnya disisipi kata minasyirki, ya. Bab minasyirki, bab termasuk kesyirikan. Sementara pada bab ini beliau mengatakan babu majaa fir ruqah, bab tentang dalil-dalil yang atau tentang apa saja yang berkaitan dengan ar-ruqah, yaitu ruqyah. Beliau tidak mengkaitkan ruqyah dengan kesyirikan. Maksudnya beliau tidak mengatakan bab termasuk kesyirikan, ya, tapi bab tentang ruqyah. Kenapa? Alasannya adalah dikarenakan dalam pembahasan ruqyah itu ada perinciannya, ya. Pembahasan seputar ruqyah terdapat perinciannya yang nanti akan dibahas oleh Asy-Syarih, yaitu Syekh Shalih Al-Syekh. Jadi bab ini menjelaskan tentang ruqyah dan tamaim, ruqyah dan jimat. Apa itu ruqyah? Ruqyah adalah perbuatan yang ma'ruf, yang sudah dikenal oleh banyak kaum muslimin. Bahkan ruqyah ini pun sudah dikenal oleh orang Arab pada masa jahiliyah. Dan hakikat ruqyah adalah ad'iyatun wa alfadun tuqalu aw tutla. Doa-doa ataupun lafaz-lafaz yang dibacakan, ya.
Thumma yunfathu fiha, kemudian apa? Ditiup. Wa minha ma lahu atharun udhuyyun fil badan, ada yang memberikan efek pada anggota tubuh. Wa minha ma lahu atharun fil arwah, ada juga yang memberikan efek terhadap ruh atau jiwa seseorang. Ya, ini ruqyah. Nah, wa minha ma huwa jaizun, ruqyah itu ada yang hukumnya boleh, masyru'un dan disyariatkan. Wa minha ma huwa syirkun mamnu'un, dan ruqyah ada yang berhukum kesyirikan lagi terlarang. Nah, jadi yang pertama adalah pengertian ruqyah. Ruqyah itu bacaan-bacaan, lafaz-lafaz yang dibacakan kepada seseorang. Doa-doa, ya, lafaz-lafaz yang dibacakan kepada seseorang. Misal ada orang sakit, ya, kemudian dibacakan sesuatu. Nah, membacakan sesuatu tersebut, inilah yang disebut dengan ruqyah. Ya. Ruqyah hukumnya ada berapa? 2. Ada yang boleh, ada yang dilarang. Ya. Wa thabata annahu alaihi salatu wassalam raqa nafsahu. Nah, meru'ya ada yang bersifat jaizun masyru', boleh dan disyariatkan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau meruqyah diri beliau sendiri. Ya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dari hadis yang bersumber dari Ummul Mukminin Aisyah, dikatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka ala nafsihi, ya, atau idza ishtaka yaqra'u ala nafsihi bil muawwadzati wa yunfath aw yanfuth. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila mengeluh sakit pada tubuh beliau, maka beliau membaca al-muawwadzat, ya, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian beliau meniupnya. Nah, ini adalah dalil bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan ruqyah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau meruqyah diri beliau sendiri, ini menjadi dalil bahwasanya ruqyah itu hukum asalnya boleh. Ya. Atau waraqa ghairuhu, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diruqyah oleh orang. Ya, di antaranya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau diruqyah malaikat Jibril ketika beliau disihir. Ya. Begitupun Aisyah radhiyallahu anha pun beliau pernah meruqyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ruqyah yang diperbolehkan memiliki 3 syarat. Ya. Ruqyah yang diperbolehkan memiliki 3 syarat. Yang pertama adalah antakuna bil Qur'ani au bi asma'illahi au bi sifatihi. Meruqyah dengan membacakan Al-Qur'an. Ya, yang dibacakan itu adalah Al-Qur'an atau nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian yang kedua adalah antakuna bil kalamil arabi, yaitu dengan menggunakan bahasa Arab. Dan yang ketiga adalah an la ya'taqida annaha tanfa'u binafsiha bal bitaqdirillahi azza wa jalla. Hendaknya tidak diyakini bahwasannya ruqyah itu mendatangkan manfaat secara sendiri. Ya. Yang memberikan manfaat itu adalah praktek ruqyahnya, tidak diyakini dengan yang demikian. Tapi diyakini bahwasannya, ya, keberhasilan di dalam meruqyah itu semua adalah takdir dari Allah Azza wa Jalla. Kalau ketiga syarat ini terpenuhi, maka ruqyahnya adalah ruqyah yang masyru', yang jaiz, boleh. Apa tadi? Yang pertama, dengan Al-Qur'an, dengan nama Allah atau dengan sifat
Allah Azza wa Jalla. Ya, dan termasuk meruqyah atau termasuk syarat ini adalah meruqyah dengan apa? Doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yadkhulu fi syartil awwali aidan, termasuk syarat yang pertama adalah antakuna bima tsabata fi sunnati, yaitu meruqyah dengan doa-doa yang sahih yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa ala hadza, dan atas dasar ini fayakunu syartul awwalu, maka adalah syarat yang pertama antakuna minal Quran, hendaklah ru'yah tersebut diambil dari Al-Quran, bacaannya diambil dari Al-Quran, au as-sunnah, atau diambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au bi asma'illahi wa bi sifatihi, atau diambil dari nama-nama Allah maupun sifat-sifat Allah azza wa jalla. Ya, dan telah terjadi kesepakatan di antara para ulama, apabila salah satu dari syarat ru'yah ini tidak ada, maka ya, ru'yahnya dianggap ru'yah yang tidak syar'i. Ya. Kemudian terkait dengan syarat ru'yah, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, ya rahimahullah taala, beliau pun menambahkan. Ya, tadi kan syarat yang kedua itu apa? Dengan lafaz-lafaz yang difahami, ya kan? Ya, dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, penggunaan bahasa Arab ini terjadi perbedaan di antara para ulama. Ada yang mengatakan harus pakai bahasa Arab, ada yang mengatakan tidak mengapa seandainya bahasa yang digunakan adalah bukan bahasa Arab. Terjadi perselisihan. Namun disepakati bahwasanya lafaz yang dipakai itu tidak boleh ada unsur kesyirikannya. Ya, misal di ru'yah dengan bentuk tawasul kepada orang yang meninggal dunia dengan Syekh fulan, Kiai fulan, maka ini ya sudah keluar dari ru'yah yang syar'i. Ya. Jadi dengan Al-Qur'an, dengan apa yang diajarkan Nabi, dengan nama Allah, sifat Allah, dengan lafaz-lafaz yang dipahami maknanya dan tidak ada unsur kesyirikan di situ. Ya. Ya. Kemudian yang ketidunya bulan sabit ataupun bintang ataupun yang lainnya, ya, kalau dia itu ya dipakai untuk tujuan mendatangkan manfaat, ya, ataupun menolak madarat, maka itu adalah jimat. Ya. Nah. Kemudian lakin minan nasi man yaqulu, berkata Syekh Shalih Al-Syekh, akan tetapi ada di antara manusia yang mengatakan, innama u'alliqu hadhil asya'a lizinati, saya menggantungkan hal ini tujuannya untuk hiasan saja. Nah, bukan untuk menolak madarat ataupun mendatangkan manfaat. Bukan, saya gantung untuk apa? Perhiasan. Ya, wala astahdiru hadhil ma'anil mahdhurah, dan aku tidak pernah berfikirkan atau tidak pernah memikirkan apa? Hal-hal yang dilarang tersebut. Murni saya lakukan sebagai bentuk perhiasan saja. Ya. Fanaqul, maka kata Syekh Shalih Al-Syekh, apa jawabannya? Boleh enggak? Nah, in allaqat tamaima litaf'id dar, jika seseorang menggantung jimat, menggantung sesuatu untuk menolak madarat, wa taqada annaha sababun lidzalik, dan dia berkeyakinan bahwasanya apa yang dia gantung itu merupakan sebab untuk menolak madarat, fayakunu qad asyraka syirkal asghar, maka dia telah berbuat syirik dengan syirik kecil.
Wa in allaqaha lizinati, dan jika dia menggantungkannya, ya, menggantung jimat itu atau benda yang serupa dengan jimat, lizinati, hanya untuk sebagai hiasan, apa hukumnya? Fahuwa muharramun, maka hal itu haram. Ya. Apa sebab keharamannya? Li ajli musyabahatihi man yusyriku syirkal azghar, dikarenakan sebab apa? Menyerupai seseorang yang melakukan kesyirikan besar. Ya. Jadi di antara usul atau pondasi agama kita adalah tidak boleh menyerupai dengan hal-hal yang buruk. Ya. Contoh, seorang laki-laki tidak boleh menyerupai wanita. Ya. Seorang laki-laki Muslim tidak boleh menyerupai laki-laki kafir. Ya. Seorang wanita tidak boleh menyerupai laki-laki. Ya. Maka pakaiannya harus apa? Dibedakan. Ya. Seorang wanita muslimah tidak boleh menyerupai apa? Wanita kafirah. Pun di antara usul syar'i, yakni pondasi dalam agama adalah tidak boleh seseorang itu menyerupai orang-orang yang fasik. Meskipun orang fasik tersebut adalah orang yang muslim atau seorang muslim, tak boleh. Ya, makanya di salah satu kitab disebutkan sebab haramnya rokok, di antara sebab haramnya rokok. Ya, kalau yang kita baca, insya Allah sudah paham apa madharat untuk badan dan yang lainnya. Di antara sebab keharaman rokok itu adalah musyabahatul fusaq, menyerupai orang-orang fasik. Ya. Nah, dalam kasus ini pun demikian. Ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, beliau menyebutkan sebab dilarangnya menggantungkan tamaim meskipun tujuannya adalah untuk perhiasan saja. Karena apa? Li ajli musyabahatihi man yusyriku asyirkal azghar, karena dia menyerupai seseorang yang melakukan perbuatan syirik kecil. Fadarul amru idzan 'ala nahyi 'anit tamaim kulliha, maka menggantungkan jimat semuanya hukumnya haram. Ya. Sawaun ittaqada fiha aw lam ya'taqid, sama saja apakah diyakini bahwasanya jimat itu sebagai sebab atau tidak diyakini sebagai sebab. Ya. Lianna halahu in i'taqada annaha sababun fahuwa syirkun akbar. Karena kalau dia memasang atau menggantungkan jimat disertai keyakinan jimat itu sebab untuk menolak madharat, mendatangkan manfaat, maka ini adalah syirik kecil. Ya. Ya. Wa in lam ya'taqid fayakunu qad syabaha ulaikal musyrikin. Namun jika tidak disertai keyakinan demikian, sisi keharamannya adalah menyerupai orang-orang musyrikin. Dan Nabi SAW bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Baik. Ini apa? Penjelasan Syekh Shalih Al-Utsaimin. Namun ada penjelasan yang lain yang lebih memperinci. Ya. Datangnya dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyas hafizahullah taala, beliau memperinci. Perinciannya adalah apabila yang digantung itu yang digantung menyerupai bentuk jimat yang biasa dipakai orang,
maka ini seperti yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh. Tapi jika yang digantung itu tidak ada kesesuaian, keserupaan dengan yang biasa dipakai jimat oleh orang-orang, maka kalau tujuannya adalah untuk hiasan, hukumnya boleh. Contoh adalah lukisan pemandangan. Digantung atau tidak? Lukisan digantung atau tidak? Digantung. Ya, di mana? Di dinding rumah. Tujuannya untuk apa? Hiasan. Boleh? Nah, kalau kita kembalikan kepada ucapannya Syekh Shalih Al-Utsaimin, mutlak boleh. Ya. Tapi kalau kita perinci lagi seperti yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, maka hukumnya boleh. Ya. Jadi saya ringkaskan, sesuatu yang digantung itu ada kalanya jimat. Ya, jimat itu apa? Sesuatu yang digantung dengan maksud untuk menolak madharat atau mendatangkan manfaat, dan diyakini sebab, maka ini syirik kecil. Tapi kalau diyakini jimat itulah yang memberikan manfaat, jimat itulah yang mampu menolak madharat, maka itu syirik besar. Paham? Kemudian bagaimana jika menggantung sesuatu tapi tujuannya adalah untuk perhiasan saja, untuk hiasan? Jawabannya dua. Jika bentuknya seperti jimat pada umumnya, buntelan gitu, hukumnya adalah haram sampai derajat syirik. Sampai derajat syirik? Tidak. Kenapa? Karena dia menggantung tujuannya untuk hiasan. Dia itu haram karena menyerupai perbuatan orang yang melakukan kesyirikan. Paham? Kalau yang tadi menggantungkan sesuatu dengan tujuan menolak manfaat, menolak bala, mendatangkan manfaat, jika diyakini ini sebab, gara-gara iku buntelan iku sakti, gara-gara iku sebab keselamatan rumah ini gak dimasuki maling. Syirik apa ini? Allah yang menjaga melalui jimat itu. Allah yang menjaga melalui jimat tadi. Nah, ini syirik apa? Kecil. Karena apa? Masih diyakini Allah yang menjaga, tapi disebabkan jimat tadi. Padahal jimat ini tidak ada hubungan antara apa? Antara datangnya maling atau tidak. Ini syirik kecil. Tapi kalau diyakini gara-gara jimat itu nggak dikaitkan dengan Allah, gara-gara jimat itu, ini syirik besar. Paham? Tapi kalau ada orang menggantungkan sesuatu, mani-mani, kan biasa ada mani-mani itu kayak apa? Jimat, kan? Digantungkan api, bentuknya bagus, warna-warni. Nah itu kok kayak jimat, nggak boleh. Tapi tidak sampai masuk syirik kecil. Hukumnya adalah haram karena menyerupai perbuatan orang yang berbuat syirik. Sampai sini pahami? Nah, bagaimana kalau menggantungkan sesuatu yang bentuknya tidak seperti jimat? Seperti kayak lukisan pemandangan, lukisan masjid. Ini kan bukan bentuk-bentuk jimat. Hukumnya bagaimana? Boleh. Paham sampai sini? Nah, perincian yakni menggantungkan sesuatu. Qauluhu, kemudian beliau rahimahullahu taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendatangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahihi an Bashirin al-Ansari, dan di dalam hadis yang sahih yang bersumber dari sahabat
Bashir Al-Ansari annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau suatu hari bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, di sebagian safarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam safar ditemani oleh sahabat yang bernama Abi Bashir Al-Ansari. Fa arsala rasulan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang utusan. Ya. Alla yabqayanna, ya, utusan tadi menyampaikan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin au qiladatun illa quti'at. Hendaklah tidak tersisa dari leher-leher unta kalian apa? Qiladah, ya, yakni tali, ya, min watarin, dari busur panah, au qiladatun, atau dari apapun itu, illa qutiat, melainkan harus dipotong, ya. Nah, apakah tidak boleh memberikan tali di leher hewan? Jawabannya boleh, gitu loh. Nah, tapi kenapa ya muncul hadis ini? Ya kan? Kenapa muncul hadis ini? Dikarenakan, ya, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, li ajli annal araba ta'taqidu annaha tadfa'ul aina 'anil ab'irah. Dikarenakan dahulu orang Arab itu meyakini bahwasanya leher-leher unta kalau dikasih kalung, dikasih ikatan, itu bisa terhindar dari penyakit ain namanya. Iya, yang ada penyakit ain dari apa? Unta. Iya. Fa yu'alliquna 'alaiha al-autar ala syakli qala'id, maka mereka apa? Menggantungkan apa? Busur panah, ya, dalam bentuk apa? Al-qala'id, ya, bentuk apakah? Kalung, ya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangkan atau bersabda yang demikian itu tidak bisa kita pahami secara, ya, teksnya, ya, ya, bahwasanya semua, ya, ikatan yang ada di leher unta harus dipotong, ya. Akhirnya kalau korban nggak ada sapi yang punya tali kekang, ya, ya nggak seperti itu, enggak, ya. Rasul bersabda demikian karena pada zaman beliau orang Arab mereka ketika mengalungi, ya, yakni leher hewan-hewan mereka, ya, dalam hadis ini yaitu unta-unta mereka, karena disertai keyakinan bahwasanya, ya, kalung-kalung tersebut mampu menolak penyakit ain dari unta. Inilah sebab, ya, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang barusan kita baca. Tapi kalau dikalungi, ya, maksudnya dikasih apa? Tali kekang untuk mengendalikan, ya, ya tidak mengapa. Karena justru itu merupakan sebab seseorang bisa mengendalikan hewan ternak, termasuk sapi, ya. Ya. Kemudian wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dan dari Abdullah bin Mas'ud, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innar ruqa, sesungguhnya ruqyah, wat tamaima, dan tamaim, wat tiwalata, dan jampi-jampi ataupun pelet, syirkun, adalah kesyirikan, ya. Dan sudah kita sebutkan tadi, ya, apa, bahwasanya ruqyah itu ada dua, ada yang boleh, ada yang dilarang. Yang boleh ada 3 syarat tadi, dari Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, yang dibaca dari Al-Quran ataupun hadis Nabi, yang dibaca itu sesuatu yang jelas maknanya, baik dengan bahasa Arab ataupun tidak, dan tidak ada unsur kesyirikan. Kemudian yang ketiga adalah, ya, tidak diyakini bahwasanya ruqyah itu yang memberikan manfaat dengan sendirinya tanpa ada campur tangan dari Allah Azza wa Jalla, ya. Ini ruqyah. Kemudian tamaim barusan sudah kita jelaskan, ya, ada yang syirik besar, ada yang syirik kecil, ada yang haram, ada yang boleh. Yang boleh kapan?
Kapan menggantungkan sesuatu hukumnya boleh kapan? Hah? Jika tujuannya adalah untuk hiasan dan tidak menyerupai jimat. Tapi kalau menyerupai jimat dan bertujuan untuk hiasan, hukumnya haram, ya. Namun kalau memang murni jimat, jika diyakini sebagai sebab, syirik kecil. Namun ketika diyakini sebagai itulah yang membawakan manfaat, yang memberikan manfaat, yaitu bukan Allah, ini syirik besar itu. Kemudian wattiwalata dan attiwala. Apa itu attiwala? Attiwala yaitu syai'un yasna'unahu, sesuatu yang dibuat manusia. Yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha, yang disangka hal yang dibuat tadi bisa menjadikan, ya, seorang wanita mencintai suaminya, warrajula ila imraati, dan seorang laki-laki atau seorang suami mencintai istrinya. Maka ini namanya apa di kita? Pelet, ya. Ya. Wa huwa na'un minasyihr, ya, dan ini adalah termasuk apa? Sihir, ya. Ini harus kita ajarkan kepada kaum muslimin, termasuk atau diantaranya adalah kepada pemuda maupun pemudi, ya. Kan ada slogan di antara pemuda dan pemudi, ya, cinta ditolak, dukun bertindak, ya. Cinta ditolak, dukun bertindak, ya. Ya. Pelet itu sihir. Ini namanya apa? Attiwala, ya. Wa huwa na'un minasyihr yasna'u fayajlibu syai' wa yadfa'u syai' bihasabi i'tiqadihi, ya. Maka tiwala ini termasuk jenis dari sihir, ya, yang menjadikan seseorang tertarik atau menjadikan seseorang apa? Ini benci sesuai dengan apa? I'tiqadnya atau keyakinan dia, ya. Kemudian selanjutnya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa an Abdullah bin Uqaim marfu'an man ta'allaqa syai'an wukila ilahi. Dan dari Abdullah bin Uqaim secara marfu', siapa yang menggantungkan sesuatu maka akan diwakilkan kepadanya. Allah sudah tidak lagi mau menjaganya. Ya, siapa yang percaya dengan jimat-jimat, maka sudah dijadikan jimat itulah yang menjaganya, atau diwakilkan urusan orang tersebut kepada jimat. Nah, dan kita sudah tahu bahwasanya jimat tidak bisa memberikan manfaat ataupun madarat. Maka makna wukila ilahi itu adalah dia berada di dalam kerugian karena Allah sudah tidak menjaganya lagi, ya. Kemudian at-tamaimu, sedangkan tamaim syai'un yu'allaqu 'alal auladi yattaquna bil 'ain, sesuatu yang digantungkan kepada anak-anak untuk, ya, menghindari diri dari apa? Al-ain, penyakit ain. Kemudian di sini, lakin akan tetapi, idza kana al-mu'allaqu, apabila yang digantungkan itu minal Qur'ani, dari Al-Qur'an, faqad rakhasa fihi ba'dus salafi, maka sebagian ulama salaf memberikan rukhsah. Nah, ini, ya. Bagaimana Ustadz kalau yang digantungkan ini Al-Quran, ya, ya, entah itu surat Al-Ikhlas, ayat kursi, ya, boleh enggak? Nah, di sini kata Syekh apa? Rakhasa ba'dus salaf, sebagian salaf, ya, membolehkan, sebagian yang lain melarang. Nah, berarti di sini ada apa? Perbedaan. Nah, bagaimana sikap kita apabila kita mendapati, ya, salaf kita mereka berselisih dalam satu hal, apa? Annas salafa idza ikhtalafu fi mas'alatin wajaba ar-ruju'u fiha ila dalil. Bahwasanya salaf, ya, apabila mereka berselisih fi mas'alatin, pada satu masalah,
wajabar ruju'u fiha ila dalil, maka wajib kembali kepada dalil dalam permasalahan tersebut. Bagaimana penjelasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan telah kita baca bersama tadi, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Siapa yang bergantung terhadap sesuatu atau menggantungkan sesuatu, maka akan diwakilkan atau dipasrahkan kepada sesuatu tersebut. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innar ruqa," sesungguhnya ruqyah, wat tamaima, dan tamaim, ya, jimat, wat tiwalata, dan jambi-jambi, syirkun, adalah kesyirikan. Baik. Di sini Rasul tidak pernah memberikan pengecualian dalam jimat ataupun jampi-jampi, ya. Tapi dalam hal ruqyah ada pengecualian, ya. Apa itu dalilnya? Rasul diruqyah, Rasul meruqyah, sehingga apa? Tidak semua ruqyah itu syirik, tidak semua ruqyah itu terlarang. Nah, sekarang dalam bab jimat, apakah Rasul pernah pakai jimat dengan Al-Quran? Ya, sampai perang Badar loh, perang Uhud, nggak pernah Rasul SAW pakai jimat kebal itu. Ya, ya, nggak pernah. Ya, dan Rasul tidak pernah memerintah para sahabat untuk apa? Pakai jimat dengan Al-Quran. Ya, maka atas dasar ini, ya, hadis tentang larangan menggunakan jimat itu tidak boleh dikhususkan. Paham? Nah, ini pendapat yang kuat, sehingga apa? Tidak boleh menggantungkan atau memakai jimat meskipun yang ditulis adalah Al-Quran. Namun, ini apakah syirik? Ya, kalau dilakukan, apakah perbuatan syirik? Syirik atau tidak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu adalah kalamullah, sifat Allah azza wa jalla. Ya. Sehingga haram namun tidak sampai derajat syirik. Berbeda dengan orang yang memakai jimat dari benda-benda yang ada, dari kerang, dari manik-manik, dari kulit hewan tertentu. Nah, kalau diyakini itu menjadi sebab manfaat, sebab terhindar dari madarat, syirik kecil. Kalau diyakini itulah yang mendatangkan manfaat, itulah yang mendatangkan madarat, ini syirik besar. Tapi kalau yang dipakai Al-Quran, ya, tulisan Al-Quran, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, maka ini dilarang namun tidak apa? Termasuk syirik. Ya, karena Al-Quran itu bukan makhluk namun kalamullah. Ya. Nah, kenapa tidak boleh, ya, memakai jimat dari Al-Quran? Kenapa? Jawabannya yang pertama adalah karena hal itu akan menjadikan rancu. Ya. Oh, ini ada jimat, ada orang pakai jimat. Waduh, kok di Al-Quran apa enggak ya? Nah, rancu. Ya, enggak jelas. Ya. Dan enggak mungkin orang yang kamu pakai, orang ketika ditanya, yang kamu pakai itu dalamnya apa? Ya, jimat yang kamu pakai itu, buntelan yang kamu pakai, dalamnya apa? Al-Quran atau bukan? Nah, namanya orang ketika ditodong seperti itu, Al-Quran ini, Al-Quran, dia akan menghindar, ya. Sehingga kalau sampai orang itu husnudon, setiap kali ada orang yang pakai buntelan jimat itu paling di dalamnya Al-Quran, paling di dalamnya Al-Quran, maka akan hilang pengingkaran terhadap apa? Kesyirikan, ya. Ya, jadi hal ini jika dibuka lebar-lebar akan membawa kepada kerusakan, hilangnya ingkaru mungkar terhadap perbuatan syirik. Ya. Kemudian selanjutnya, annal jahalata minan nas, sesungguhnya, ya,
Orang-orang awam dari kalangan manusia, idza allaqut tamaima minal Qur'an ta'allaqat qulubuhum biha. Bahwasanya apabila mereka menggantungkan jimat-jimat dari Al-Qur'an, maka hati mereka pun akan bergantung dengan jimat tersebut. Ya, tidak lagi bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Fala takunu indahum mujarrad asbab. Ya, maka tidak lagi diyakini sebagai sebab. Tapi berubah menjadi apa? Gara-gara ini, gara-gara jimat ini. Bukan lagi sebab, gara-gara jimat ini. Top chair jimat ini. Nah, ini sebab apa? Tidak bolehnya berjimat dengan menggunakan Al-Quran. Kemudian selanjutnya adalah apa? Ya, kadang jimat tersebut dibawa ke tempat-tempat yang, atau tulisan Al-Quran tersebut dibawa ke tempat-tempat yang kotor. Nah, ini penghinaan terhadap Al-Quran, gak boleh. Ya, dibawa ke kamar mandi gak boleh. Ya, kadang ada orang, ya ini bukan jimat ya, tato misalnya. Ada saking preman yang religius misalnya. Ya, preman yang religius, tatonya Allahu Akbar. Ya, ya pernah jumpa ini. Ya, tatonya Allahu Akbar, seakan-akan ini bisa menjaga. Tapi dia mandi, ada tulisan Allahu Akbar. Dia buang air besar, ada buang air besar, buang air kecil. Ya, ya. Ada tulisan Allahu Akbar. Ini ya sudah salah 2 kali. Ya, ya, salah dalam hal mentato, salah hal dalam ya tulisan yang dia tato. Ya, tulisan yang dia tato ya ini sesuatu yang agung, Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak boleh dibawa ke sembarang tempat. Ya. Baik, demikian yang bisa disampaikan. InsyaAllah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.